Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, semoga semua sehat, semua selamat, aman, sejahtera, bahagia beserta keluarga, dan semoga dimudahkan dalam segala urusan, utamanya urusan menjemput rezeki pemberian dari Allah. Allahumma amin. Pertama-tama mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, kita bincang-bincang lagi tentang kehidupan. Ya, seorang itu tidak akan lepas, orang itu tidak akan terlepas dari kehidupan sosial. Hidup di dunia itu bersama-sama. Tidak bisa hidup sendiri. Ketika lahir, ada yang menolong. Entah itu dokter, entah itu bidan, entah itu dukun bayi, istilahnya ya. Jadi di desa-desa istilahnya dukun bayi. Waktu lahir juga tidak bisa lepas dari ibunya. Kalau tidak ditolong, tidak bisa. Ya. Jadi kita butuh orang lain. Pakaian yang saya pakai tentu ada yang membuat. Ada pabriknya, atau ada yang menjahitnya. Tidak bisa membuat sendiri. Makanan yang sampai pada kita, misalnya nasi, tuh seperti tampak di latar belakang ada padi, ada yang menanam. Bijinya dari mana, beli di mana, butuh orang lain lagi. Mengangkatnya ke ladang, menaburkannya, ya, dari benih sampai namanya uritan, nah, lalu ditanam. Sekian banyaknya tidak bisa menanam sendiri, butuh orang lain untuk membantu menanam. Semuanya kita butuh orang lain. Ya. Kita berpikir yang sederhana saja di keluarga. Seorang anak butuh ayah ibu, butuh ibu bapak. Secara umum begitu. Seorang ayah ibu ada anaknya, lalu dalam kehidupan rumah tangga, ya dalam beragama ya tentu saja semuanya dalam satu keluarga ingin selamat di dunia dan akhirat, dan diperintahkan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Jadi kita diminta untuk selamatkan diri dan keluargamu dari api neraka. Karena itu di dalam pergaulan sosial, katakan kehidupan sosial di rumah tangga, haruslah mewujudkan situasi beragama. Tentu saja kalau kita semua ini, para pemirsa, ya, sebut saja beragama Islam, ya kita semua beragama Islam, dan saya juga menjelaskan dalam konteks agama Islam, ya menjalankan kehidupan di dalam keluarga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang tua, ayah, ibu menasihati anak-anaknya, membimbing, membiayai, mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ya, seorang ayah, seorang bapak berkewajiban mencari nafkah, menjemput rezeki Allah untuk keluarganya. Tentu saja tidak lalu di rumah saja, tidak bekerja, itu malah melalaikan kewajiban ya seorang laki-laki itu utamanya, karena eh, bapak di dalam keluarga adalah pemimpin rumah tangga. Ibadah terus juga tidak pas. Maksudnya ibadah terus itu misalnya ya berzikir terus di rumah terus di ruangan terus itu ya, tidak bekerja itu tidak diperkenankan. Rasulullah tidak mengajarkan yang seperti itu. Mengajarkannya imbang, harus keluar rumah. Kehidupan harus dibagi siang hari untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Dan setelah dapat, tentu untuk keluarganya. Ya, seorang anak harus dibiayai, ya, utamanya kalau dalam mencari ilmu, butuh biaya. Belum bisa mencari nafkah orang tuanya, bapaknya berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Juga dibantu oleh ibunya. Nah, membantu. Kalau yang membantu lebih besar daripada yang dibantu itu tidak masalah. Nah, tetapi seorang laki-laki haruslah bekerja. Seorang bapak, yang maksud saya, seorang bapak sudah menjadi laki-laki yang sudah menjadi bapak, punya anak, bekerja untuk keluarganya, untuk memberi nafkah pada keluarganya, anak istrinya. Manakala seorang tua nanti sudah tua kurang mampu bekerja, anak-anaknya sudah besar, anak-anaknya yang gantian untuk merawat bapak ibunya, ya, memberikan sesuatu dari hasil kerjanya juga untuk bapak ibunya. Jadi sebagai seorang yang bapak atau ibu yang dalam golongan menengah ketika itu bekerja tetapi masih memiliki ayah dan ibu yang sudah tua, juga masih punya kewajiban ya, untuk memperhatikan kedua orang tuanya. Kalau kebetulan di Jawa, di Indonesia, hal ini sudah menjadi hal biasa. Bahkan orang yang tidak beragama Islam pun itu tahu tentang ini. Ya. Secara umum untuk merawat, melindungi orang tuanya yang sudah tua, yang tidak bekerja, yang sudah tidak mampu bekerja. Kewajiban anaknya sekarang untuk gantian merawat orang tuanya. Dulu orang tuanya kalau masih muda
memberikan bekerja, memberikan berbagai hal kepada anak-anaknya. Begitulah, semoga dipahami, sehingga tidak ada orang tua yang tidak bekerja ya untuk anaknya, selagi masih kuat bekerja. Dan tidak ada ya, semoga anak yang tidak berbakti kepada orang tua setelah orang tuanya itu tua, tidak mampu untuk bekerja, lalu tidak mau untuk merawatnya. Nah, meskipun itu ada, itu sebenarnya di luar ya, ajaran Islam. Islam mengajarkan seperti itu dalam kehidupan yang harmonis, dalam rumah tangga, ya, seorang ayah, orang tua memberi nafkah kepada keluarganya, khususnya seorang bapak, ya, bekerja, bertanggung jawab untuk keluarganya. Ya, sikap ini harus dimiliki. Ya. Kemudian yang ibunya membantu bapaknya. Sekali lagi, kalau membantu penghasilannya lebih besar, itu tentu lebih bagus. Ya, bisa jadi. Anaknya jangan dibiarkan saja, diajari akhlakul karimah, diajari mengaji, diajari untuk mencari ilmu, dibiayai. Jangan kikir terhadap keluarganya, tapi jangan boros. Jangan boros-boros, tapi juga jangan kikir, ambil di antara itu. Juga kalau nanti orang tuanya itu sudah tua, sudah tidak bisa bekerja, kurang mampu karena sesuatu hal, karena usia atau karena sakit, anaknya berkewajiban untuk merawat orang tuanya. Gantian, ya, kalau punya hati, punya rasa, gantian. Ya, apalagi dalam konteks agama, ya, seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Meskipun orang tuanya itu melakukan salah-salah yang tidak cocok dengan anaknya, tetapi seorang anak harus tetap, ya, harus tetap berbakti kepada orang tua. Nah, bincang-bincang kali ini semoga manfaat. Ya, tidak bermaksud menggurui ya, cerita saja. Kalau ada yang tersentuh hatinya seperti ini dalam keluarga, nah, silakan ya untuk dia amalkan, dilaksanakan. Ya, jangan lupa seorang bapak ibu mendoakan anak-anaknya, ya, utamanya seorang anak juga mendoakan kedua orang tuanya. Meski orang tuanya sudah meninggal, seorang anak harus tetap mendoakan kedua orang tuanya dengan doa yang mungkin sederhana. Robbi Allahumma firli dzunubi, wa abi wa umi, seperti itu boleh. Ampunilah saya dan ayahku dan ibuku. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh juga ya. Itu dengan bahasa Jawa, ya Allah, ampuni semua salah dan dosa dari ayah dan ibu saya selama hidup di dunia. Allahumma amin. Seperti itu juga boleh ya. Nah, yang penting ya kita mohon kepada Allah. Ya. Sekian saja, dicek apa yang saya sampaikan pada para ulama yang arif billah, yang punya wawasan yang lebih luas. Ya. Seorang ulama yang arif minallah, yang bijaksana, yang soleh atau solihah. Sekian saja, kalau ada salah dari saya dalam tutur sapa, orang pas dan sebagainya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.